Capek nugas nggak? Ya, namanya juga mahasiswa. Berjuang di awal sampai akhir menuju impian yang nyata. In this occasion, kira-kira kita mau ngapain ya? Aku Atsa, sebagai podcaster, Bisa Cast atau Bima Sakti Podcast, yang merupakan agenda baru HMP Geografi Bima Sakti. Finally, HMP Geografi punya podcast nih. Nah, di podcast ini nih, kita akan sharing informasi juga obrolan mengenai kegeografian. Bagi kalian yang ingin menuangkan ide kreatif untuk podcast kita, bisa nih melalui Instagram. Oh iya, jangan lupa bahagia ya untuk hari ini, walaupun tugas tak henti-henti datang silih berganti. Hey, welcome back di Bisa Cast or Bima Sakti Podcast, masih bersama Aksa di sini sebagai podcaster. By the way, di episode kedua ini bakal ngundang siapa sih? Dan juga kira-kira kita bakal bahas apa sih? Oke, langsung aja. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget tentunya. Saya nggak mau nyebutin mengenai nama dari beliau-beliau, biar beliau-beliau sendiri yang memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin sedikit spoiler aja nih, mereka ini merupakan Kahim juga Wakahim di HMP SPG Bima Sakti periode 2022. Welcome buat Kahim juga Wakahim, gimana nih kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Selamat siang. Mungkin banyak yang belum tahu nih siapa Kahim juga Wakahim Bima Sakti periode 2022. Dipersilakan nih buat Kahim juga Wakahim untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin bisa dari Kahim dulu nih. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Nama saya juga Ahmad Adinata Priyandana. Bisa dipanggil juga Ardi. Saya juga angkatan 2020. Salam kenal semuanya yang belum kenal. Oke, perkenalkan nama saya Abi Seka Manjaya, bisa dipanggil Abi. Sama halnya dengan Ketua Himpunan, saya berasal dari angkatan 2020. Oke, thank you nih buat perkenalan dari Kak Abi juga Kak Ardi. Oke, sesi perkenalan udah selesai. Bisa diingat ya guys, ini Kak Abi sebagai Kahim dari HMP SPG Bima Sakti. Dan ini adalah Kak Abi yaitu Kahim dari HMP SPG Bima Sakti. Sebelum kita masuk nih ke topik pembahasan yang lebih jauh, mungkin bisa diceritain nih dari Kak Ardi juga Kak Abi, kenapa sih milih pendidikan geografi khususnya di Universitas Jember sebagai pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Siapa dulu nih? Oke. Mungkin dari Kahim dulu nih. Oke, siap. Kenapa milih geografi gitu ya? Kan juga background saya juga dari IPA gitu. Tapi orang IPA yang tidak suka IPA lah intinya. Intinya pengen di daerah sosum, tapi yang nggak sosum banget lah. Ternyata di dalam proses pencarian itu saya menemukan geografi gitu. Dan juga poin plusnya geografinya di Jember, yang kebetulan masih satu domisili dengan saya. Maka dari itu pilihan saya itu bertempurnya lah dengan beberapa mahasiswa yang lain, beberapa calon peserta siswa yang pendaftar yang lain ke geografi gitu. Dan juga emang saya sudah yakin lah langsung pilihan pertama geografi gitu. Karena ya nothing tulus juga, karena saya juga nggak keterima di SNMPTN-nya, tidak eligible lah. Jadi SBM udah pokok nothing tulus aja. Ya alhamdulillah bisa masuk lah, dan juga bisa bertahan sampai semester ini dan juga sampai akhir. Oke, kalau aku sendiri masuk pendidikan geografi emang karena udah minat dari SMA. Selain itu emang
ya nilaiku dibanding mata pelajaran yang lain untuk pendidikan geografi saat SMA emang paling tinggi juga. Nah, jadinya itu kenapa aku ambil pendidikan geografi. Nah, untuk masuknya sendiri dulu juga sama seperti Kahim, ditolak SNMPTN dan ya UTBK, SBMPTN, alhamdulillah keterima dan emang pilihannya dari awal udah di pendidikan geografi Universitas Jember. Gitu. Oke. Untuk tantangan sendiri sebagai mahasiswa pendidikan geografi yang Kak Ardi juga Kak Ardi rasain apa sih Kak? Apa ya? Ya mungkin dari awal kan kita masuk masih awal-awal COVID nih, jadi masih harus adaptasi banget lah sama online gitu. Apalagi dapat tugasnya, dapat beban-beban yang dipelajari itu ternyata lebih kayak seperti lebih bagus jika itu offline gitu. Ternyata setelah 4 semester, setelah 3 semester terlewat, berarti di semester 4 akhirnya kuliah offline gitu, dan ternyata memang lebih fun aja gitu. Nah, ya, walaupun awal-awal kuliah online itu online tentang geografi ya agak berat rasanya gitu, apalagi dari maba sudah online gitu. Mungkin tidak merasa senang senang sedih awal-awal gitu. Gimana sih? Nah, kalau tantangan buat aku sendiri sih masuk pendidikan geografi itu nggak gampang. Meskipun kita juga prodi baru, bukan berarti masuk di pendidikan geografi Universitas Jember ini mudah gitu. Kita juga ada saingannya, juga beberapa saingan, banyak saingan sama seperti prodi lain. Dan di dalam pendidikan geografi sendiri itu apa ya, banyak hal baru yang aku temuin dan berbeda dari geografi yang ada di SMA, di mana kita harus mempelajari banyak hal-hal baru, terutama aku yang backgroundnya dari sosum atau IPS SMA-nya, juga sedikit kaget karena kenapa di dalam geografi ini bukan hanya IPS saja yang dipelajari, tapi IPA-nya juga ada, semuanya ada, sosialnya ada. Itulah kenapa ternyata geografi ya jadi mother of science, karena induknya sains ada di geografi. Jadi kita mempelajari semua bidang ilmu di dalam cakupan geografi itu. Nah, selain itu jadi banyak tantangan-tantangan tersendiri untuk aku terus belajar di sini sampai akhirnya bisa semester 4, apalagi kemarin banyak cobaan kita online, dari lulus SMA online sampai kuliahnya juga online. Nah, itu pasti kita ada rasa jenuh, tapi gimana kita cara mengatasi hingga sampai saat ini gitu. Cukup menantang juga ya Kak, tapi seru, bener-bener seru ya Kak ya. Ya seru lah. Seru gak seru harus seru. Ya, Kak. Yang kayak kita paham nih Kak, menyangkut tadi yang Kak Abi utara ini mengenai prodi baru ya. Pendidikan geografi ini kan termasuk ke dalam kategori prodi muda nih ya Kak ya. Gimana sih kita sebagai mahasiswa di prodi pendidikan geografi ini untuk dapat melambungkan nama prodi kita, juga menyetarakan dengan prodi-prodi yang lain yang tentunya udah lama berdiri nih Kak? Mungkin kalau kataku sih jangan mengecilkan diri karena jadi prodi baru lah itu. Jadi kita tetap punya kesempatan untuk berprestasi juga. Karena ada satu kata-kata dari Kaprodi itu. Karena yang bisa mendongkrak prodi kita ya kita sendiri gitu. Maka dari itu menurut saya yang paling penting sih mari berprestasi sih. Karena banyak kegiatan yang bisa meningkatkan. Kalau saya yang diberitahu beberapa waktu yang lalu ada namanya IKU, itu Indeks Kinerja Utama. Jadi ketika mahasiswanya berprestasi itu juga meningkatkan nilai dari prodi itu, bahkan juga berpengaruh bisa ke fakultas ataupun universitas gitu. Walaupun memang ya udah kita tahu semuanya bahwa dari segi ruangan ya alhamdulillah lah, tapi ya kita harus tetap semangat lah, jangan sampai walaupun keadaan kayak gini jangan sampai buat mental itu jatuh lah gitu.
Walau kalau kata-kata dari orang SMA, orang pinggiran itu, walaupun orang pinggiran, jangan sampai mental orang pinggiran juga, harus mental kota. Gitu. Jadi itulah menurut saya itu sih. Oke. Kita nggak boleh Aku kecil. ini ya, Oke, aku nggak nih. mungkin Nah, dari Kak Arti nih. kalau menurutku itu sebuah jadi tantangan tersendiri ya, gimana kita bisa mengembangkan prodi kita dan dikenal di masyarakat. Nah, kalau dari aku sama Ardi dan teman-teman dari HMP tentunya mewujudkan itu semua dengan adanya program-program kerja dari kita. Ya salah satunya ini bisa case di mana kita akan mempersebarluaskan apa itu geografi, di mana juga kemarin sudah jalan untuk episode satunya kita mengundang Ibu Kaprodi, Bu Tika. Nah, itu jadi suatu wadah pengenalan prodi kita. Jadi di era digital saat ini penggunaan platform media sosial YouTube, Spotify, Instagram, Facebook itu terus kita kembangin. Kenapa? Karena emang untuk masyarakat sekarang itu ya udah harus beralih ke digital mau nggak mau, emang kita mengikuti zaman. Jadi anak SMA SMP itu pasti udah lingkupnya itu sekarang di sosial media. Jadi kenapa kita wujudkan program-program kita akhirnya di sosial media, kita kembangin Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang kita jalankan dan masih proses, yaitu website dari HMPSP Geografi, sehingga kita juga akan kasih memberikan wadah lagi kepada adik-adik kelas kita untuk apa sih pendidikan geografi Universitas Jember itu, kenapa kalian harus milih pendidikan geografi Universitas Jember. Nah, gitu. Oke, makasih nih Kak. Oke guys, kita nggak berhenti di sini, kita masih bakal bahas mengenai keorganisasian. Tentunya di lingkungan kampus ada keorganisasian, salah satunya di pendidikan geografi, yaitu organisasi HMP SPG Bima Sakti. Sebelumnya saya mau tanya nih Kak, menurut Kak Arti, juga Kak Api, apa sih definisi organisasi itu? Juga apa sih yang menjadi kekuatan di dalam organisasi itu sendiri? Nah, ya, organisasi kan ada kata organ gitu. Jadi manusia yang berkumpul itu bahkan diibaratkan juga sebagai organ gitu. Jadi organ tubuh manusia gitu. Mungkin ada yang bagian jantung, ada bagian paru-paru, ada yang kepala, ada yang tangan. Jadi semuanya tuh menjadi satu untuk mencapai tujuan gitu. Nah, di dalam arti juga kalau HMP ya berarti kita berkumpul untuk memberikan wadah kepada mahasiswa pendidikan geografi. Jadi gampangnya sih seperti itu gitu. Jadi bagaimana ya organisasi juga tempat orang belajar itu, bagaimana orang berkumpul, belajar interaksi itu kan gak gampang gitu, dan juga komunikasi gitu. Kadang juga orang itu kan bisa dinilai dari cara orang itu berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi itu sih menurut saya organisasi. Oke. Organisasi. Kalau menurutku organisasi itu wadah kita bersama-sama mewujudkan satu tujuan kita bareng-bareng, di mana kita di dalam situ akhirnya terbentuk interaksi dan rasa kekeluargaan, dan diusahakan dari organisasi itu kita bisa membantu satu sama lain, di mana kita juga bisa ngerti satu sama lain tanpa membeda-bedakan apa ya, kan zamannya sekarang tuh apa sih anak-anak itu nyebutnya circle nih. Nah, jadi dengan adanya organisasi itu kita jadikan wadah gitu, bagaimana kita menyatukan semua teman-teman kita nggak beda-bedain semuanya. Jadi dari organisasi itu kita wujudkan rasa kekeluargaan itu. Benar. Oke, mungkin bisa dijelasin nih Kak, gimana sih awal mula terbentuknya HMP Bima Sakti ini Kak? Untuk awal mula terbentuknya himpunan mahasiswa prodi
studi pendidikan geografi Bima Sakti ini didirikan di angkatan 17, angkatan pertama, di mana didirikan pada tanggal 2 Oktober 2017 di Sekretariat Pengurus HMPSP Geografi di Gedung 3 FKIP. Nama gedungnya Gedung Usman bin Affan lantai 3. Nah, jadi awal mulanya terbentuk di situ. Gimana? Karena kan kita prodi baru tuh. Jadi akhirnya dari 2017 membentuk pertama kali untuk himpunan mahasiswa ini yang akhirnya akan membantu jalannya tujuan bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan geografi yang ke arah lebih baik lagi. Oke, makasih nih Kak untuk jawabannya. Kenapa sih Kak milih nama Bima Sakti untuk dijadikan nama himpunan di pendidikan geografi ini Kak? Ini ya, Bima Sakti mungkin tidak asing lah kalau bagi orang-orang geografi lah gitu. Mungkin kalau dari saya, kenapa dulu milihnya gitu, kan saya kan angkatan kelima HMP tahun ini. Jadi jika melihat dari anggaran dasar juga ada anggaran rumah tangga itu, yang anggaran rumah tangga itu di bab 1 dan juga pasal 1 itu langsung dijelaskan bahwa kenapa namanya Bima Sakti gitu. Kan namanya juga Bima Sakti itu adalah nama jagat raya yang ada dan juga Bima Sakti itu terdiri dari bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itulah jadi diibaratkan dari anggota pengurus gitu, ataupun mahasiswa. Jadi yang berbeda-beda tapi punya punya kerekatan dan juga satu tujuan. Oke. Untuk nama kabinet sendiri dari HMP SPG Bima Sakti untuk periode 2022 apa nih Kak? Juga mungkin bisa dijelasin nih mengenai filosofi dari nama kabinet tersebut Kak. Ya, kabinet tahun ini ya gitu. Mungkin kabinet tahun ini tidak mempunyai filosofi yang terlalu inilah gitu. Tapi intinya punya nilai lah menurut saya. Yang pertama nilai sama kita angkatan yang keberapa gitu. Maksudnya angkatan HMP gitu. Jadi kita kan kelima gitu. Terus juga itu ada satu objek namanya, satu nama yang dari unsur kegeografian yang juga terdiri dari 5 lapisan. Jadi dari itu saya sama Wakahim juga memilih nama atmosfer gitu. Menurut saya itu ada kesenyambungan lah karena kita geografi juga. Dan juga sepertinya teman-teman semuanya itu bangga lah dan juga branding itu sangatlah penting lah. Oke. Bisa jelasin juga nih Kak mengenai terkait visi juga misi yang Kak Abi juga Kak Abi usung. Oke, visi. Jadi visi ini kan pastinya disusun sebelum mencalonkan diri lah gitu. Jadi untuk mencalonkan diri kan perlu adanya visi atau ada tujuan. Jadi orang yang ingin menjadi pemimpin di HMP gitu harus punya tujuan. Dari HMP itu mau diarahkan kemana gitu. Jadi tujuan yang intinya membuat visi kan harus dari permasalahan gitu, harus menyelesaikan masalah dan juga harus meningkatkan sesuatu yang kurang gitu. Jadi intinya poin yang saya bawa di visi itu adalah poin 1 responsif, yang kedua komunikatif, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat itu rasa tanggung jawab. Yang itu juga diwujudkan sama divisi, ada di misi, mohon maaf. Yang pertama itu misi itu intinya adalah mengenai kekeluargaan. Kenapa kekeluargaan? Juga karena sebelum saya jadi ketua pasti kan saya mengikuti jadi anggota dulu gitu. Di tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun sebelumnya saya sempat sharing dengan mantan ketua HMP. Ya emang HMP itu memang didasarkan dengan kekeluargaan gitu. Dari dulu itu kekeluargaan, jangan sampai kekeluargaan itu
bisa luntur, dan juga jangan sampai kekeluargaan itu bisa terkikis lah gitu. Jadi maka itu jadi harus dibudayakan tahun ke tahun gitu. Terus yang kedua, responsif komunikatif. Responsif komunikatif ini juga menyambung dengan adanya media gitu. Kan udah era digital lah gitu. Jadi kita harus berlomba-lomba mendigitalisasi apa yang kita lakukan gitu. Jadi ya diwujudkan dengan podcast ini juga gitu. Walaupun tidak cuma podcast ini, banyak hal juga yang udah berusaha kita di digitalisasi gitu. Maka dari itu juga harus jadi tujuan kita mengenai pengelolaan media YouTube yang perlu kita kembangkan, masih kurang lah menurut saya. Walaupun sekarang udah mulai kita kembangkan, ya itu sih pengelolaan media, dan juga bagaimana kita juga melayani dan juga memberi wadah kepada mahasiswa pendidikan geografi. Hal itu juga berkesinambungan dengan kata responsif dan juga komunikatif. Komunikatif itu juga memberitahu lah, intinya menunjukkan apa aja yang kita lakukan gitu. Jadi semua proker yang kita laksanakan itu juga terpantau, dan juga di awal juga mungkin kurang tahu ya dari tahun sebelumnya gimana. Jadi saya berusaha memberi rapat juga dengan dosen bagaimana rencana kita 1 tahun ke depan gimana, dan juga dosen memberikan masukan, dan juga dosen juga bersedia lah mensupport semua acara proker yang kita akan laksanakan dalam 1 tahun ini. Wah, salut banget nih sama visi juga misi yang Kak Api juga Kak Arti usung nih. Mungkin bisa jelasin nih Kak mengenai struktur yang ada di HMPSPG Bima Sakti. Oke, buat struktur organisasi dari HMPSP Geografi ini, yang pertama ada pengurus inti, di mana meliputi ketua himpunan, wakil ketua himpunan, sekretaris, dan bendahara, masing-masing 2. Nah, selanjutnya ada departemen. Kita memiliki 6 departemen. Yang pertama adalah Departemen Pendidikan, Departemen Minat Bakat, Departemen Hubungan Masyarakat, Departemen Keorganisasian, Departemen Kerohanian, dan Departemen Kelingkungan. Oke, kalau semisal nih Kak HMP Geografi ngadain event nih untuk struktur kepanitiaannya sendiri, itu ngambil dari divisi itu sendiri atau ngambil dari divisi lainnya Kak? Misal nih, dari divisi kependidikan ingin ngadain suatu event berupa webinar, untuk panitia yang bertugas itu hanya dari divisi pendidikan sendiri atau ngambil dari divisi lainnya Kak? Oke, nah kita kembali berkaca dari event atau acara apa yang akan kita laksanakan. Misalkan kita akan membuat event nasional ataupun lingkungan provinsi. Nah, itu kita akan melibatkan dari beberapa departemen, sehingga nanti akan saling bantu-membantu demi kelancaran acara. Nah, kalau misalkan itu hanya di lingkup prodi, misalkan itu dari seperti upgrading, yaitu gimana kita upgrading itu kita mengupgrade lagi dari keorganisasian kita selama 3 bulan, apa saja yang menjadi evaluasi, nanti di situ kita akan bahas. Nah, itu kan hanya dari intinya saja ya, dari teman-teman HMPSP Bima Sakti, pengurus saja. Nah, itu hanya melibatkan 1 departemen. Nah, meskipun hanya melibatkan 1 departemen, tapi kita tetap mengawasi dan saling membantu jika kita saling membutuhkan ya. Terutama kan kita keorganisasian, nah pastinya kita juga tetap membutuhkan bantuan dari yang lainnya. Nah, ada lagi beberapa event yang kita laksanakan, itu kita mengambil open recruitment dari teman-teman pendidikan geografi, mulai dari angkatan 2017 hingga angkatan terbaru 2021. Nah, itu jadi di luar keanggotaan himpunan, kita seperti acara ospek prodi. Nah, itu nanti kita akan melibatkan teman-teman angkatan 2021 di Ospro tahun ini,
Jadi nanti bisa teman-teman itu menyiapkan dirinya, terutama untuk angkatan 2021 untuk terlibat dalam acara HMP kita demi membantu kelancaran itu. Gitu. Terus mungkin ini juga, jadi di semua proker itu sebagian besar itu ya kita kerja bareng gitu, gak karena itu prokernya pendidikan jadi cuma pendidikan saja yang lain gak perlu gitu. Jadi intinya kan organisasi bagaimana kita saling melengkapi juga gitu. Terus juga mungkin ada satu tambahan ya, kegiatan juga ya mungkin bisa disiapkan juga untuk teman-teman angkatan 21 yang mendengarkan ini gitu. Angkatan 21, 20 dan juga lainnya, karena juga ada Disnatalis dan juga Geocap yang akan kita laksanakan, dan juga kita akan memberikan kesempatan untuk mahasiswa pendidikan geografi untuk belajar dan juga berpartisipasi untuk menyiapkan acara tersebut. Intinya gotong royong dan juga tolong menolong satu sama lain sih, saling melengkapi lah. Wah, kompak banget nih, kekeluarganya sangat erat. Menurut kakak nih, seberapa penting sih organisasi itu buat mahasiswa, Kak? Menurut saya sih penting ketika mahasiswa itu merasa itu penting sih. Jadi ada mahasiswa yang kan banyak nih karakter manusia dan juga karakter mahasiswa. Jadi banyak yang ada yang suka berorganisasi, ada yang memang tidak mau lah. Jadi bukan bukan di level tidak mau ya, di level yang tidak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi itulah tetap pilihan mahasiswa itu gitu. Menurut saya organisasi itu tetap ya 50-50 lah. Ketika kamu memanfaatkan organisasi dengan baik, dia akan bermanfaat dengan baik gitu. Tapi jangan lupa, contoh kita ikut HMP gitu, jangan sampai lupa daratan lah. Jangan sampai lupa kalau kita itu ikut HMP karena kita awalnya daftar dan keterima di pendidikan geografi dulu gitu. Jadi tetaplah prioritas utama tetap kuliah. Karena organisasi itu bagaimana memberikan nilai tambah. Juga pernah ada satu kakak tingkat tuh bilang ke saya, ketika kan kita prodi baru, pokok semuanya masih anak kecil lah gitu. Maka dari itu jangan berhenti untuk mencari nilai plus lah. Nilai plusnya itu ya dari organisasi contohnya dan juga berprestasi gitu. Jadi itu sih menurut saya penting. Kalau menurutku sendiri organisasi sangat banyak manfaatnya, terutama buat aku sendiri dan buat aku ke depannya maksudnya. Jadi aku sendiri udah ikut organisasi dari SMP, itu ada OSIS, di SMA ada ikut taekwondo, jadi pertama ikut anggotaan dan akhirnya bisa jadi ketua taekwondo di SMA. Lanjut di kuliah, masuk pendidikan geografi, akhirnya kenal apa itu HMPSP geografi, jadi langsung daftar pas maba, lanjut sampai sekarang alhamdulillah akhirnya dipercaya sama teman-teman jadi wakil ketua himpunan dan dipercaya oleh ketua himpunan. Nah, jadi organisasi menurutku juga sebagai wadah di mana kita mempunyai relasi, kita ketemu banyak orang, terutama ketemu dosen juga. Nah, itu akan jadi nilai tambahan gitu. Kita bisa dikenal sendiri oleh dosen, kita juga bisa dikenal banyak orang. Nah, tapi dikenalnya jangan sampai dikenal cap buruk ya. Jadi kita harus bagaimana memposisikan diri kita saat ini. Kita juga udah mahasiswa, bukan siswa lagi, namanya juga udah maha gitu kan ya katanya orang-orangnya. Namanya juga maha. Nah, jadi organisasi itu penting, tapi jangan sampai mengesampingkan kuliah karena yang paling penting juga kuliahnya gitu. Jangan kita terlalu mendewakan organisasian sampai kita melewatkan beberapa mata kuliah demi rapat ataupun apa. Nah, jadi kita juga harus tahu organisasi ini baik nggak buat kita ke depannya, bagus nggak buat kita ke depannya. Jangan sampai dengan organisasi ini kita malah memperlambat perkuliahan kita. Nah, gitu. Oke, benar banget sih. Bisa dibilang organisasi ini merupakan suatu penunjang ya untuk kematangan karakter juga potensi yang dimiliki kita sebagai mahasiswa.
Mungkin nih dari Kak Abi juga Kak Arti ada pesan nih untuk mahasiswa di luar sana yang masih menghiraukan akan pentingnya organisasi juga mungkin buat maba nih nantinya supaya mereka sadar bahwa organisasi itu penting untuk kematangan diri juga sebagai pembentukan karakter untuk kita. Mungkin ada beberapa kata sih. Jadi jangan kamu ngejudge organisasi kalau belum pernah nyobain gitu. Cobain aja dulu, nanti ketagihan sih menurut saya. Jadi untuk maba, mungkin camaba yang masih angkatan 22 ataupun angkatan 21 gitu, yang mungkin tahun ini masih mungkin ngeraba-raba nih gitu. Menurut saya masih untuk awal, menurut saya penting gitu. Saya angkatan semester 1, 2, jadi ikutlah semua gitu biar tahu yang mana yang benar, yang mana yang menurut kamu cocok gitu. Kan organisasi kan setiap organisasi punya lingkungan yang berbeda gitu. Jadi cobain aja lah dulu. Yang penting mulai aja dulu. Oke, kalau aku sendiri sih, ayo kita berorganisasi bareng-bareng. Tapi kita juga harus tahu sebelum kita masuk organisasi, kita juga harus tahu nih susuk beluknya. Kita juga mungkin tanya-tanya, mungkin di beberapa orang, jangan satu orang aja. Karena kan pandangan setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, jadi kita tanya nih, Kak, organisasi apa ya kira-kira yang cocok buat aku. Misalkan kita suka olahraga, nah di FKIP itu juga ada UKMO olahraga, juga ada juga kalau kita kesenian ada UKM Sembur namanya. Nah, terus kalau kita hanya ingin di organisasi yang kayak OSIS tuh misalkan, ya kita masuk di HMP aja nggak apa-apa. Di lingkungan FKIP juga ada BEM, ada juga BPM. Nah, tapi itu kan lingkupnya luas lagi. Nah, kalau kita emang kan mau mencoba dulu nih, tapi juga bercoba bukan artinya kita nanti mencoba coba-coba doang tapi kita nggak bertanggung jawab. Nah, tetap harus ada rasa tanggung jawabnya kalau kita udah dipilih dan dipercaya sama oleh teman-teman kita. Oke, terima kasih nih untuk pesan juga nasihat yang dari Kak Abi juga Kak Arti. Masih semangat nggak nih Kak Abi juga Kak Arti? Masih dong. Masih sih. Oke, yang kita tahu nih, yang kita tahu nih bahwa Kak Abi juga Kak Arti ini merupakan pemangku jabatan tertinggi ya di hierarki pemerintahan HMPSPK Bima Sakti periode 2022 ini. Mungkin bisa dijelasin nih Kak proses awal juga tantangan menjadi kahim juga wakahim nih di HMPSPK Bima Sakti ini Kak. Boleh lah. Mau kasih tahu nggak ya? Hasilnya rahasia sih ini. Tapi nggak apa-apa lah, di-spill dikit-dikit. Tahu dong Kak. Ya. Tapi mungkin waktu persaingan pemilu itu ya banyak orang bilang tidak ada kesulitan gitu. Tapi sebelum itu mungkin kesulitan itu bagaimana kita kan ikut HMP tahun kemarin kan juga tidak semulus yang orang kira gitu, dan juga Abi pun juga gitu. Bagaimana naik turunnya Abi gitu. Kan kebetulan juga tahun lalu kita satu departemen lah gitu ya. Jadi kita sudah klub juga di perkuliahan juga jadi teman gitu. Jadi ya walaupun agak sulit awalnya dari teman yang nggak pernah serius jadi mau diajak ke hal-hal yang serius itu, tapi untungnya kita bisa diajak kompromi lah gitu. Oh kita mau ini, boleh gitu. Ya sudah gitu. Jadi mungkin di awal sudah seperti saya sudah ngomongin ke Abi, karena juga waktu penentuan itu juga ada satu masalah di Abi, saya juga pernah ngomong lah di Abi. Bagaimana, apakah Abi itu saya sudah kasih tahu bagaimana kalau jadi wakahim gitu. Jadi pasti resikonya A, B, C, nanti yang pasti banyak gak disukai orang, lebih terekspos, apa yang kesalahan kita pasti lebih lebih impact-nya lebih besar lah gitu, dan juga kita harus jadi teladan gini-gini. Jadi semuanya udah berusaha dari awal lah, karena juga jadi teman, kita sudah jadi teman juga, jadi chemistry-nya udah bagus, jadi saya gak ada alasan buat gak maju bareng Abi. Jadi itu sih. Wah, terima kasih sudah memilih saya. Oke, kalau dari sisi pandang aku sendiri, kenapa mau diajak kahim?
tadi konteksnya anu ya, bukan mau gitu ya, apa rintangan apa ya langkah-langkahnya ya. Nah, dari pertama aku masuk di HMP kan kebetulan satu keorganisasian, satu departemen di keorganisasian, dan Ardi langsung ditunjuk tuh jadi ketua departemen. Wih, nah ini hebat banget nih, angkatan 20 langsung jadi ketua departemen kan. Oke, nah disitulah sebelum itu juga udah akrab sebelum, tapi nggak akrab-akrab banget sama Ardi. Dan jujur aku orangnya dulu semester pertama itu ya nggak banyak temen, tapi ya itu aja lah yang kenal-kenal aja. Nah akhirnya dari organisasi inilah aku membuka ruang, karena relasi itu penting, sekali lagi teman itu penting. Kenapa? Nah akhirnya gitu, setelah itu di periode sekarang akhirnya kita memajukan diri sebagai ketua dan wakil ketua. Kenapa mau ya, karena Ardi orangnya serius, kalau waktunya serius, kalau bercanda ya bercanda. Nah tapi kita juga harus tahu nih waktunya bercanda kapan, waktunya serius kapan. Nah di situ enaknya Ardi. Selain itu meskipun kita akrab dan sebagai wakil ketua dan ketua, itu kita tetap saling tegur kalau kita salah. Kita tetap marah kalau apa ya, menasihati dengan bentuk marah ya marah lah ya. Kalau di ini serius nih, misalkan Kahim waktunya rapat main HP atau apa, oke, nah itu kita tetap saling tegur. Kenapa? Karena kita juga saling menghormati satu sama lain. Nah di situ enaknya kita, jadi tetap apa ya, saling tegur, bukan jadi nggak ada rasa wah ini temanku nanti kalau ditegur baper nggak ya, istilahnya kan gitu, bawa perasaan nggak ya, nanti ngambek. Nah kenapa gitu, karena kita ini kan jalannya setahun nih, nanti nih setahun ke depan. Nah nanti kalau satunya misalkan ketuanya ngambek dan wakilnya ngambek, kan beda beda arah ini jadinya kan, dan jadi dua kubu kan. Nah di situ, nah ya intinya nggak baperan lah gitu sih sebenarnya. Terus ya enaknya itu tadi akrab bareng Ardi, sampai keluarganya juga kenal, beberapa waktu juga liburan di rumahnya, Ardi juga ke rumahku kayak gitu. Jadi chemistry kita berdua itu ada gitu, makanya kenapa kita menyalonkan diri. Nah kalau dibilang nggak susah di pemilihan kemarin, wah itu susah banget sih kalau kalau menurutku ya, karena pas waktunya gempar-gemparnya pemilihan itu, pencalonan juga itu aku sakit, jatuh sakit, dan itu sedikit apa ya, dan mental aku bisa nggak ya ini namanya Ardi, karena ya sekali lagi ini kan jangkanya panjang. Nah akhirnya ya dengan beberapa pertimbangan, beberapa support dari teman-teman dan orang tua terutama, akhirnya oke, Bismillah jalan, dan akhirnya alhamdulillah keterima. Dan bahkan saat pengesahan itu aku di rumah, nggak ikut di kampus karena baru sembuh, dan itu udah kelihatan pucat banget wajahnya sih itu ya, tapi itu sebuah proses dan kenangan buat aku sendiri, dan apa ya, bisa, wah aku ini loh bisa, kenapa sih harus orang lain gitu, jadi ya oke ya gitu deh. Itu sih, jadi ya chemistry gak bohong juga, dan juga memang tidak ada rasa ini ya, kalaupun pun marah, kalau ketika itu salah ya sudah gitu dia. Jadi tidak ada, kalau udah mungkin karena udah ya itu chemistry lagi, jadi saling menerima gitu apa yang diomongkan gitu. Ketika itu yang diomongkan memang jelas arahnya gitu ya, jadi ya sudah gitu. Jadi mungkin itu sih. Mungkin kalau di kampus ya bisa orang melihat kami berdua kalau udah berdua serius itu, tapi ya kadang ya di luar ya bisa sebercanda itu gitu. Jadi ya memang tergantung konteks dan juga tergantung acaranya gitu. Jadi kita bisa pandai menyesuaikan. Wah, benar-benar nih. Kalau Adis gimana melihat kita berdua? Nah, kalau saya Kita melihat Kak Abi juga Kak Adi ini, saya pertama ya melihat Kak Abi itu serius, Kak Abi juga. Apalagi kalau kayak ngelihat ada acara gitu dengan wajah yang sangar ya,
Jadi kayak saya sebagai, oh jadi harus serius nih ya. Ternyata kok seru juga diajak bercanda, diajak ngomong gitu. Nih, oke Kak. Ada nggak pesan juga harapan untuk bisa kes ke depannya dari Kak Abi juga Kak Abi nih? Oke ya, pesan dan harapan kan juga pasti harus ada gitu. Intinya harapan kan kalau manusia harapannya pasti pengen berkembang lah. Ya pastilah Bikakes juga saya pengen bisa cash gak cuma berhenti dari sini, juga pengen bisa cash itu bisa berkembang, juga bisa cash itu bisa bisa mengembangkan platformnya lah gitu. Intinya dari yang awalnya ini Zoom, mungkin selanjutnya bisa secara langsung gitu. Dengan perkembangan-perkembangan itu pasti kita selalu jadi harapan dari kita. Karena yang pertama, kenapa acara ini juga dilaksanakan, kenapa bisa cash ini diadakan kan, karena ya itu untuk mengenalkan geografi, mengenalkan pendidikan geografi, mengenalkan apa yang kita lakukan gitu, mengenalkan isi-isi gitu. Ternyata pikiran-pikiran yang ada di mahasiswa pendidikan geografi ternyata itu gitu. Jadi mungkin aja bisa jadi referensi bagi mahasiswa baru yang baru datang, juga mahasiswa baru yang pengen mau daftar atau masih siswa yang mau daftar geografi. Jadi itu sih menurut saya. Jadi platform ini bisa bisa juga bisa dinikmati lah oleh mahasiswa geografi dan juga lebih luas lagi sih. Oke, nah kalau dari aku pesan buat Bisakes ini Bisakes ini merupakan program apa ya unggulan dan baru dari aku dan Ardi yang usung dan teman-teman semuanya. Jadi harapannya pastinya dari Bisakes ini eh, banyak yang nonton dan manfaatnya sih yang terutama manfaat yang dirasakan dari Bisakes ini apa, outputnya apa. Nah itu harus dipertimbangkan kembali bagusnya apa dan harapannya tentunya Bisakes ini nggak berhenti di kepengurusan aku sama Ardi atau 2022 ini aja, tapi program ini bisa terus berlanjut sehingga banyak tema-tema lain yang nantinya bisa disampaikan dan akhirnya diterima oleh publik. Nah, lanjut pastinya bagaimana cara teman-teman mempromosikan Bisakes ini supaya lebih luas lagi jangkauannya dan manfaatnya ini juga bisa dirasakan bukan hanya buat warga geografi tapi seluruh masyarakat kalau bisa. Nah, gitu. Jadi mungkin nanti temanya bukan tentang geografi aja. Bagaimana sih pengembangannya dari teman-teman itu nanti itu tantangan tersendiri buat teman-teman dan betul yang dikatakan dari Kahim siapa tahu nih kita dapat ruangan nanti jadi kita bisa hadir secara offline. Nah, gitu. Jadi kan lebih enak lagi nih, bisa lebih stabil lagi sinyalnya. Kalau kayak gini nih jujur dari tadi sih Atsa sedikit ada yang macet-macet, Kahim juga macet-macet, bahkan dari aku juga sedikit macet-macet. Nah, itu kan apa ya mengganggu nggak sih sebenarnya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa, intinya kan kita udah mencoba dan akhirnya berhasil. Meskipun ini masih episode 2 kita akan ada episode-episode selanjutnya. Oke, semangat Asa, semangat ya. Selalu semangat dong Kak. Makasih nih untuk pesan-pesannya yang Kak Abi juga Kak Abi udah utarain. Semoga saya dan teman tim juga tambah semangat nih. Oke, saya juga mau minta pesan nih Kak dari Kak Arti juga Kak Abi untuk mahasiswa geografi di luar sana biar tambah semangat nih untuk kuliahnya. Pesan apa ya? Soalnya saya juga agak semangat sih, nggak bercanda. Pasti semangat lah. Menurut saya semangat itu harus dari diri sendiri sih gitu. Yang pertama harus cintai apa yang dikerjakan gitu. Pokok ya kuliah ya harus cinta sama kuliahnya gitu. Jadi harus tahu apa yang kalian cinta gitu, apa yang kalian mau gitu. Ketika memilih kuliah ya harus bertanggung jawab, harus cinta sama kuliahnya gitu. Jadi untuk yang mungkin khusus untuk angkatan 20 dan 21 semangat sih offline sih. Mungkin beberapa juga angkatan 19 ya sampai jumpa di kampus karena kita
Mungkin ini masih pertemuan awal-awal kita gitu. Semoga kita bisa bisa bertemu dan juga memberikan kesan baik satu sama lain sih. Itu mungkin. Oke, kalau aku tetap semuanya harus semangat, terutama karena kita sedang menempuh masa depan. Masa depan kita mulai dari sini, dari pendidikan, dan jangan pernah apa ya menyia-nyiakan kesempatan kita gitu. Karena di perkuliahan ini nggak semua orang bisa lolos, nggak bisa semua orang bisa masuk. Banyak sekali teman-temanku, teman-temannya Kahim, teman-temannya Atsa, dan bahkan orang-orang di luar sana yang pengen banget kuliah tapi nggak bisa kesampaian, antara masalah biaya, mungkin juga belum rezekinya tes yang nggak lolos, dan banyak hal lain, terutama kalau berkaca dari teman-temanku sih masalah keluarga dan masalah keuangan. Nah, jadi gimana sih kita harus bisa punya tujuan, kita nih kuliah di sini mau ngapain sih, outputnya kita ngapain sih. Nah, itu yang harus kita tanam dalam diri kita sendiri. Jadikan itu motivasi buat kita. Kita juga melihat keluarga kita nanti, ayah ibu kita terutama. Ayah ibu kita kerja di sana, ibu juga mendoakan kita. Doa orang tua itu juga pasti buat anak-anaknya. Kita harus berkaca dari itu. Ayah udah bantu pulang buat membiayakan kita, masa kita di sini gak serius, masa kita di sini cuman nongki doang. Oke, nongki nggak apa-apa, namanya anak muda mungkin ya, tapi ya juga nongki harus tahu batasannya. Kita juga mungkin nongkinya bermanfaat kayak gitu. Oke, nah jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita sih, itu aja. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, karena ayah kita, orang tua kita lah, banting tulang buat menyekolahkan kita gitu. Mungkin ada teman-teman yang, kan aku dari beasiswa nih, dari pemerintah nih. Nah, emang kalian dapat dari itu kan juga ada usahanya kalian, dan semua orang nggak tentu dapat beasiswa itu. Nah, jadi manfaatin beasiswa itu untuk pengalaman kalian, untuk menempuh pendidikan kalian sampai akhirnya kalian bisa jadi orang gitu. Ya kita orang ya, tapi kita jadi orang yang gimana sih ya. Oke, itu sih. Jadi semangat buat teman-teman, terutama di peralihan saat ini, dari online ke offline. Jangan, ya mungkin kaget ya, tapi jangan banyak kagetnya. Jadi kuliahnya serius, mungkin ada yang ke organisasinya serius, tapi ya jangan meninggalkan perkuliahnya untuk organisasinya. Jadi semuanya harus seimbang antara organisasi atau kuliah. Jadi yaitu tadi, tetap semangat, dan kalian orang terpilih, jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian. Semangat. Makasih nih untuk pesannya. Jadi tersentuh saya sama pesan yang Kak Abi utarain tadi. Oke guys, pembahasan kali ini pastinya tentu seru dong. Thanks buat kalian yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Kak Abi, juga Kak Abi yang udah nyempetin untuk join Zoom di Bisakes episode 2 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abi juga Kak Ardi nih. Pastinya orang sibuk nih, tapi mau nyempetin. Kayaknya perlu lebih panjang lagi sih. Terima kasih banyak saya. Oh ya, ketinggalan nih. Minal aizin wal faizin buat semuanya. Buat Atsa juga. Kayaknya aku banyak salah nggak sih Kak Atsa? Ya, minal aizin wal faizin juga semuanya yang denger ya. Izin ya teman-temannya. Oke. See you in the next Bisakes. Bye teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.